semuanya. Kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau bersenang-senang sama adik-adik. Yuk sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini. Kami ingin menyembah dan memuji-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang, Hai teman-teman, maaf aku terlambat. hai Lila, kamu dari mana? Oh, aku tahu. Kamu pasti dari secret place-mu ya? Enggak, aku tadi itu habis beres-beres. Belum waktunya kalau ke secret place. Lila, kenapa sih setiap sore kamu selalu ke secret place? Seperti namanya dong, secret, rahasia. Ngomong-ngomong, kalian tadi sedang ngapain? Tadi aku mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama memuji Tuhan. Wah, itu ide yang bagus. Apakah kalian semua sudah siap? Siap! Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Dia adalah superhero kita yang kuat dan dahsyat. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hompila hompimpa, hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Oh 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 oh. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Tuhan Yesus adalah jagoan hidup kita. Dia bangkit mengalahkan musuh. Karena itu kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oke? Hompila. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Oh 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 oh. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat yang tinggi. Oh oh oh, hompila hompimpa. Yesus jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dialah siapa? Dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Praise the Lord. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus itu tahu dan ingat nama kalian satu-satu loh. Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Jangan lupa senyumnya.
panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Putar. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Putar sekali lagi. Ya, ya, ya. Haleluya. Memuji Tuhan selalu membuatku bersemangat. Aku jadi semangat nih buat melanjutkan ibadah online kita sekarang. Yes, sekarang kita mau bermain game. Nah, gamenya itu teman-teman akan menebak judul lagu. Kita akan memberikan gerakan dan kalian akan menebak judul lagunya. Gampang kan? Siap, yuk kita segera mulai. Oke, yuk mari kita mulai. Aku duluan ya. Gerakan apa itu ya? Dia seperti naik tangga gak sih? Masa naik tangga? Itu seperti gerakan mendaki. Mendaki gunung. Ah, itu pasti kudaki-daki. Yes, benar. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Sekarang lihat aku ya. Itu yes, artinya betul. Kalau digoyang ke kanan, ke kiri. Oh, pasti Tuhan Yesus baik. Betul, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Teman-teman, ini sudah hampir waktunya aku ke secret place. Aku pergi dulu ya. Lila, tunggu dulu. Gantianku kan belum. Iya, benar Lila. Jangan buru-buru. Satu lagi dong. Oke deh, satu kali lagi ya. Oke. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, ini apa ya? Kayaknya aku tahu gerakan ini. Oh, benar. I've got a joy. Benar sekali. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. Yeay. Benar sekali, Mila. Yeay. Teman-teman, aku benar-benar harus pergi. Aku pergi dulu ya. Dadah. Kamu apa nggak penasaran? Di mana secret place-nya dia? Tentu saja penasaran. Dia nggak pernah kasih tahu kita tentang apa itu secret place. Sebentar, coba kita pikir dulu ya. Kita pikir dulu. Oh, apakah kamu mikirkan apa yang aku pikirkan? Yap, sepertinya kita pikirin hal yang sama. Bagaimana kalau kita ikuti Lila? Tina, jalanmu lambat sekali. Nanti kita ketinggalan. Aku udah gak sabar. Kamu jangan berisik, nanti dia dengar. Iya bener, dia lihat. Tuh kan, sudah bilang jangan berisik. Kira-kira dia tahu nggak ya kalau kita ngikutin dia? Nggak lah ya, kita kan pakai gini-ginian, nggak mungkin ketahuan lah. Oke, ayo, nanti ketinggalan. Tempat ini kan taman biasanya kita olahraga pagi. Hai Tina dan Mivi.
Hai Lila. Hai Lila. Kamu kok tahu nih kami berdua? Ya tahu lah, aku sudah tahu kalau kalian dari tadi mengikutiku. Maafkan kami ya, sudah diam-diam mengikutimu. Kami penasaran sekali dengan Secret Place. Iya, tapi ini kan taman biasanya. Apa sih yang spesial dengan tempat ini? Tidak ada rahasia kok di tempat ini. Yang membuat tempat ini spesial karena di tempat ini aku bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap hari di waktu yang sama, aku datang ke tempat ini untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. I have time alone with God. Yuk kita katakan sama-sama. I have time alone with God. Oh gitu. Ternyata yang membuat tempat ini spesial karena ada Tuhan Yesus. Wah, keren sekali. Biasanya kamu ngapain Lila di Secret Place ini? Aku berdoa, baca firman Tuhan, dan aku juga menyembah Tuhan di tempat ini. Yuk kalian juga ikut yuk. Kita sembah Tuhan sama-sama. Let's worship God together. God, we come to our own secret place because there is no better moment than your presence. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. I want to see Jesus face to face, God. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness till less of me and more of Him. We want to worship You more, Jesus, in this quiet place, in this secret place, in this quiet place, secret place. I wait only for Him in this quiet place, quiet place, secret place. I wait only for Him in this quiet place, in this secret place. I wait only for Him in this quiet place, Jesus. This quiet place, in this secret place.
Shalom adik-adik, senang berjumpa dengan kalian di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata, kakak akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini kami bisa beribadah walaupun melalui online. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi sebelumnya kita mendengarkan tentang cerita si kura-kura bersama dengan teman-temannya. Mereka bermain-main. Tapi tiba-tiba si kura-kura itu teringat akan tempat di mana dia harus datang. Tempat tersembunyinya dia. Kita sebut secret place. Jadi kura-kura itu teringat bahwa dia harus pergi ke tempat tersebut. Buat apa ya dia pergi ke tempat tersebut? Mungkin kalian mendengarkan drama sebelumnya, kalian bisa tahu jawabannya. Kakak kasih tahu sekarang ya. Ya, si kura-kura pergi ke tempat itu untuk berdoa. Ya, tempat persembunyian di mana dia mengkhususkan waktunya untuk berdoa. Kakak jadi teringat dengan salah satu tokoh dalam Alkitab. Tokoh itu selalu datang ke tempat tersembunyinya dia, ke secret place-nya dia. Dia selalu datang dan mengkhususkan waktunya ke tempat tersebut. Menurut kalian, siapakah tokoh Alkitab itu? Mari kita dengar yuk cerita tentang tokoh Alkitab ini. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Daniel 6. Daniel di Gua Singa. Daniel mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Setiap hari, Daniel mempunyai waktu-waktu khusus untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Daniel waktu itu menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan Raja Darius. Raja melihat bahwa Daniel bekerja dengan rajin. Sikapnya baik sehingga raja sangat mengasihi Daniel. Raja Darius berniat untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh kerajaannya. Hal itu membuat wakil raja dan pejabat tinggi yang lain menjadi tidak suka dengan Daniel. Mereka membuat rencana untuk menjatuhkan Daniel. Kita tidak akan mendapat suatu alasan untuk menjatuhkan Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayo, kita menghadap ke raja. Mereka segera pergi menemui Raja Darius dan menyampaikan permohonan mereka. Ya Raja Darius, kiranya dibuat suatu ketetapan raja, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja Darius, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja setuju dan mengumumkan peraturan itu. Mendengar peraturan raja tidak membuat Daniel menjadi takut. Dalam kamarnya, Daniel tetap berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari ia berlutut dan ia punya waktu-waktu khusus seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang yang tidak suka kepada Daniel segera masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka segera mengatakannya kepada Raja Darius tentang hal itu. Daniel, orang Yehuda itu tidak menaati ketetapan raja, tetapi 3 kali sehari ia tetap mengucapkan doa kepada Allahnya. Mendengar itu, Raja Darius menjadi sedih karena ia sangat mengasihi Daniel. Tapi raja harus melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Maka Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa dan raja berkata kepadanya, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Pagi-pagi sekali, bangunlah raja, pergi dan buru-buru ke gua singa dan berseru, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan.
Maka bersukacitalah raja. Ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu, dan orang-orang yang sudah membenci Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tidak terluka sama sekali karena Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Cerita tentang Daniel tadi. Ya, salah satu tokoh Alkitab tentang Daniel yang pergi ke tempat tersembunyinya. Dia selalu pergi ke tempat tersembunyinya. Dia mengkhususkan waktunya untuk pergi ke tempat tersebut. Untuk apa ya? Kalau adik-adik perhatikan di Alkitab, di kitab Daniel, Daniel selalu pergi ke tempat tersebut. Dia selalu berdoa, dia selalu mengagungkan nama Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Daniel selalu ingin rindu bersekutu dengan Tuhan. Yang Daniel lakukan adalah kita sebut adalah saat teduh. Kalau kita buka di kitab, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Daniel 6 ayat 11. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Daniel berlutut, Daniel berdoa, dia memuji Allahnya. Itu dilakukan setiap hari, dilakukan oleh Daniel. Daniel ini punya waktu tersendiri dan tempat tersendiri. Dia mempunyai waktu di mana dia bersekutu dengan Tuhan. Kita katakan sama-sama, I have time alone with God. I have time alone with God. Punyalah waktu sendirian dengan Tuhan. Punyalah tempat tersembunyi dengan Tuhan. Di sana kita bisa bicara dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Kalau kita punya tempat tersembunyi atau secret place atau kita mengkhususkan waktu kita untuk datang ke tempat tersebut, kita akan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kalian bingung, di mana sih Kak tempat tersembunyi itu? Teman-teman atau adik-adik bisa tahu dengan cara yang sangat simpel. Kalian masuk ke kamar kalian, kalian duduk di tempat tidur kalian atau di meja belajar kalian, kalian datang kepada Tuhan. Tapi bukan hanya tempat tersebut jadi tempat secret place-nya kalian bersama Tuhan, tapi ketika datanglah dengan rasa kerinduan, rasa ingin bertemu dengan Tuhan, rasa ingin bersekutu dengan Tuhan, rasa ingin memuji dan menyembah Tuhan, rasa ingin berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan itu penting adik-adik. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan itu bicara kepada kita. Tuhan akan utarakan isi hatinya kepada kita. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan? Pasti kalian semua mau mendengar suara Tuhan, bukan? Bacalah firman Tuhan. Karena dari situlah suara Tuhan itu akan berkata-kata di hati kita dan di hidup kita. Saat teduh itu sangat penting. Saat teduh itu tempat kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana ya Kak caranya kita saat teduh? Jangan bingung. Seperti yang Daniel lakukan. Dia datang ke tempat tersebut, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Ikuti teladan Daniel. Kita datang ke tempat tersembunyi kita, ke secret place kita, entah itu di kamar kita datang sujud menyembah kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama, kita bisa lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan, lagu apa ya Kak? Supaya saya bisa lakukan itu. Jangan bingung, adik-adik bisa ingat lagu-lagu yang pernah kalian dengar waktu kalian memuji bersama dengan keluarga kalian. Kalian bisa menyanyi, mungkin kalian pernah dengar lagu ini ya, lagunya GMS Live. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ini salah satu contoh lagunya ya. Ini contoh untuk mengagungkan nama Tuhan. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ini
Ini lagu pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, kita dengan rasa rindu kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ada muncul pujian di hati kita, ada muncul pujian penyembahan di mulut kita yang akan teringat dalam pikiran kita dan di hati kita nyanyikan itu. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita akan memuliakan nama Tuhan. Daniel lakukan itu ketika dia datang kepada Tuhan di tempat tersembunyinya dia. Dia berikan waktunya khusus untuk Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Apalagi ya Kak, waktu saat teduh yang harus kita lakukan. Yang kedua, bacalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pegangan hidup kita. Alkitab ini adalah kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jawaban Tuhan ada di Alkitab ini. Jawaban Tuhan buat kehidupan kita ada di Alkitab ini. Baca firman Tuhan adik-adik, mulai dari mungkin di kitab Perjanjian Baru, Matius, pasal 1, pasal 2, atau kalian bilang, wah Kak, pasal 1 kebanyakan Kak. Per perikop aja dulu, per judul aja dulu dibaca ya. Supaya apa? Setiap hari kita komitmen membaca firman Tuhan, kita akan menjadi God Stop Agent yang kuat di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan waktu kita saat teduh. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu bukan hanya kita mendoakan orang lain, tapi kita juga bisa mendoakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita juga mendoakan orang lain juga, itu penting. Karena Tuhan bilang, kasihilah sesamamu. Berarti kita juga harus mendoakan orang lain, teman kita yang mungkin sedang membuli kita, atau yang saudara atau saudari kita yang mengganggu kita, adik kakak kita. Kita bisa berdoa untuk mereka, tapi juga kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri, buat kebutuhan kita. Di tempat tersembunyi, secret place itulah kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak mau ajak adik-adik, jangan pernah melupakan tempat tersembunyimu, atau ingatlah selalu bahwa saat teduh itu saat yang penting untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kakak ajak yuk, buat setiap adik-adik, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Hati yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Hati yang rindu untuk mau datang ke tempat-Mu. Mau datang ke tempat tersembunyi, secret place. Di waktu yang ingin kuberikan kepada Tuhan. Supaya aku lebih dekat dengan Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya aku punya rasa haus, rasa lapar untuk selalu mencari wajah Tuhan. Untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarnya. Tuhan tidak akan menutup mata, Tuhan tidak akan menutup telinga, tapi Tuhan ada di tempat itu. Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita, dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan kita. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita mau supaya setiap kita punya rindu, rasa haus dan lapar, mencari wajah Tuhan. Secret place. Katakan bersama kakak, I have time alone with God. I have time alone with God. Aku mau punya waktu khusus, tempat khusus bersama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama dulu yuk lagu satu ini. Setelah itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama, dan kakak mau ajak adik-adik untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa, angkat tangannya semuanya ya. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi angkat tangannya adik-adik, katakan, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu
dekat padamu. Angkat tanganmu adik-adik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, untuk kami mempunyai tempat yang khusus, tempat tersembunyi di waktu yang khusus untuk datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar, rindu bersekutu dengan Tuhan di tempat tersebut, di waktu tersebut. Karena kami mau mengkhususkan hidup kami saat itu hanya untuk Tuhan. Baik itu di pagi hari, malam hari, atau pada saat Roh Kudus mendorong hati kami untuk datang ke tempat tersebut. Tuhan berkati setiap adik-adik kami Tuhan untuk memiliki saat teduh, secret place, dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan. Jadikan mereka God Stop Agent-Mu yang Tuhan, God Stop Agent yang memiliki pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kakak mau doakan doa berkat, semuanya angkat tangannya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau akan menjadi God Stop Agent yang kuat di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi God Stop Agent yang selalu mencari wajah Tuhan, selalu bersekutu, selalu rindu mendengar suara Tuhan, menyembah, mengagungkan nama Tuhan dan mendengarkan suaranya. Tuhan berkati setiap God Stop Agent dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai semuanya. Hari ini untuk mengingatkan jam saat teduh kita akan sama-sama membuat jam tangan aktivitasnya. Cukup gampang, kalian perlu siapkan alat-alat ini. Ya. So, kita mulai ya. Siapkan origami ukuran 14 cm atau mau lebih kecil 12 cm juga boleh. Di sini kakak menggunakan 14 cm. Lalu kita akan lipat dari ujung ke ujung membentuk segitiga. Ini. Lalu lipat lagi. Ini. Oke. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita lipat sisi kanan ke tengah. Nih, sama juga yang sisi kiri juga kita lipat ke bagian tengah. Oke, kalau sudah, kita akan gunting di bagian kanan. Ini garis yang paling ujung. Ini akan kita potong. Ya, kita akan potong. Sama juga, potong lagi. Nih, sudah membentuk seperti ini. Piramida seperti ini. Lalu kita akan lipat lagi ke tengah. Lalu sekali lagi kita akan lipat lagi. Ya. Oke. Bisa kan? Gampang ya. Wow, sudah jadi untuk gelangnya. Ini untuk gelangnya. Ya, disimpan dulu. Lalu untuk tengahnya ini seperti buku kan? Nah, caranya ambil kertas origami setengah dari kertas origami yang pertama. Jadi ukuran 7 kali 14 cm. Lalu kita lipat 1 kali, 2 kali, seperti ini. Ya, dibuka. Lalu lipat, melebar seperti ini. Oke. Nih, kalau sudah, kita akan gunting bagian satu sisi yang tertutup ini. Nah, kita akan gunting. Oke, nih seperti mulut. Ya, kalau sudah, lipat, lalu lipat dan lipat lagi. Oke, kalau sudah, bisa dihias di setiap ujung-ujungnya ini boleh digunting sedikit untuk memberikan bentuk. Oke, kalau sudah membentuk buku ini, ya, kalian bisa menggambarkan
emoticon di bagian depan. Ya, apapun. Kalau yang mau cewek boleh digambar cewek, atau yang mau gambar cowok boleh digambar cowok, dan tuliskan jam saat teduh kalian. Ya, nih, ya, tuliskan jam saat teduh kalian. Lalu tuliskan big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? Secret place. Ya, oke, tuliskan dan di belakang diberi lem. Lalu kita tempelkan di sini. Ya, ini kalau yang cowok boleh satu warna seperti ini. Kalau yang cewek mau warna-warni juga boleh. Ya, nih yang cowok. Oke, sudah deh. Jadi ini bisa langsung dipakai. Nanti dikaitkan antara ujung kanan dan ujung kiri. Oke, thank you and God bless you. Lila, thank you kemarin sudah mengenalkan kami dengan apa itu secret place. Iya, sekarang kami juga mau punya secret place dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat yang sama dan di waktu yang sama setiap hari. Sama-sama, menyenangkan ya punya secret place itu. I have time alone with God. Yuk kita katakan sekali lagi. I have time alone with God. Ini udah waktunya secret place aku. Ya, aku juga. Yuk teman-teman. Duluan ya. Tunggu dulu. Sebelum kita pergi ke secret place, kita pamitan dulu sama teman-teman di rumah. Adik-adik, kalau kalian punya secret place, kalau kalian ada tempat kalian saat teduh setiap hari, kalian bisa foto dan upload di Instagram. Terus jangan lupa tag ke kita ya di Eagle Kids GMS. Iya, dan kalau teman-teman mau punya renungan setiap hari, yuk join CG Kids Connect Group Kids. Kita akan kirim renungan setiap hari buat kalian. Yuk, dijamin bakal seru sekali. Sekarang kami pamit dulu ya. See you next time. Bye.